Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk ke dalam mata pelajaran PKWU atau kewirausahaan untuk kelas 12 RPL. Nah, hari ini akan membahas apa nih anak-anak? Jadi di sini di layarnya sudah tertera gambar-gambar yang sudah kalian bisa lihat ya. Ada gambar Shopee, ada gambar Lotte Mart, dan ada gambar salah satu merek pizza. Nah, ini bisa dikatakan atau disebut dengan salah satu media, yaitu media promosi. Buat apa sih? Jadi kan kalian yang tadinya nggak tahu, jadi tahu, wah ada promo ini nih, ada cashback, ada free, seperti itu. Nah, jadi betul sekali, hari ini akan membahas tentang media promosi. Nah, promosi ini terbagi dalam dua nih, ada online dan ada offline. Nah, kalau online ini bisa dilihat di media-media sosial atau di jejaring internet, atau bisa juga di smartphone kalian, di aplikasi marketplace. Nah, kalau online itu seperti itu, maaf ya kebalik maksudnya, ini online. Nah, kalau offline ini biasanya kalian misalkan pergi ke salah satu mall atau tempat, nah itu biasanya dibagiin tuh brosur. Nah, ini disebut dengan offline. Biasanya kalian memegang brosur yang dapat dibawa pulang. Di situ nanti ada keterangan-keterangannya. Itu ya. Jadi hari ini pasti kita akan membahas tentang promosi bersama Ibu Anissa. Nah, promosi itu apa sih anak-anak? Jadi, promosi itu sendiri adalah media menyampaikan dan menawarkan produk atau jasa yang dijualnya supaya calon konsumen tertarik untuk membeli. Sedangkan promosi bisa diartikan bentuk komunikasi antara produsen dan konsumen dalam dunia pemasaran. Nah, bisa memberikan informasi keunggulan produknya dibanding dengan produk-produk yang lainnya, dan supaya konsumennya pun tetap loyal terhadap produk tersebut. Nah, tujuan dari promosi ini ada untuk memberikan informasi yang tepat mengenai produk atau jasa yang dijual kepada pasar potensial. Ya, betul sekali. Jadi misalkan ada sebuah produk maksudnya produk kosmetik. Nah, misalkan untuk lipstik. Nah, jadi kayak ngasih tahu nih lipstik ini keunggulannya untuk apa daripada lipstik yang lain, atau makanan misalkan mengandung vitamin apa dan alami gitu. Terus yang kedua adalah meningkatkan penjualan hingga laba perusahaan meningkat. Udah pasti ya, karena adalah salah satu tujuan perusahaan ini meningkatkan laba. Nah, dari cara jalan promosi. Yang ketiga, mendapatkan konsumen baru dan membuatnya menjadi loyal terhadap produk apa yang dijual. Nah, kenapa loyal? Loyal ini artinya sudah membeli, terus membeli dan terus memakai dan menggunakannya. Jadi bagaimana caranya sebuah produk itu membuat konsumen itu loyal dan tetap memakainya. Nah, yang selanjutnya adalah membangun citra yang baik mengenai perusahaan di mata konsumen. Misalkan di dalam perusahaan itu ada yang disebut dengan CSR atau semacam kegiatan sosial dari pabrik tersebut. Jadi biar konsumen, kita membeli produk itu berarti kita juga secara nggak langsung ikut menyumbangnya gitu. Nah, selanjutnya adalah mengunggulkan produk sendiri sehingga bisa tetap bersaing di pasaran. Nah, kita sebutin tuh unggul-unggul dari produk-produknya itu sendiri. Misalkan dari smartphone beda, misalkan ada fitur apanya dibanding smartphone yang lain. Dan untuk menjaga kestabilan penjualan, artinya misalkan bulan ini penjualannya 50, berarti bulan depan harus minimal 50 atau lebih bagus meningkat. Fungsi media promosi ini ada pengenalan. Kalau pengenalan ini biasanya produk ini belum dikenal atau produknya baru di pasaran. Jadi bagaimana caranya media promosi ini untuk pengenalan? Misalkan untuk makanan yang tadinya nggak ada nih, contohnya adalah mie lemonilo. Kenapa pengenalan? Karena kan sebelumnya mie itu sudah banyak sekali, tapi satu keunggulannya katanya mie ini bebas dari pewarna dan pengawet. Nah, itu. Nah, yang kedua adalah penawaran. Jadi penawaran ini
bagaimana memberikan informasi jelas mengenai harga hingga keunggulan produk tersebut sehingga bisa digunakan atau harus digunakan di masyarakat, bisa masyarakat yang menengah ke bawah atau menengah ke atas. Jadi kalau sekarang itu lagi COVID, jadi misalkan salah satu perusahaan ini bagaimana menggencar-gencarnya sebuah multivitamin atau vitamin atau perlengkapan kesehatan seperti hand sanitizer, terusnya juga masker dan vitamin-vitamin yang banyak, serta penjagaan konsumen. Nah, penjagaan konsumen ini jadi bagaimana caranya konsumen-konsumen yang sudah loyal tetap dan tidak beralih ke produk-produk yang lain, misalkan adanya pergantian kemasan atau misalkan promo-promo, atau memudahkan masyarakat atau konsumen untuk mendapatkan produk tersebut. Nah, yang keempat adalah perbaikan. Jadi perbaikan ini misalkan ada satu kekurangan dari produk tersebut nih, jadi diinfokan bahwa produk tersebut sudah adanya perbaikan. Misalkan kemasan yang tadinya kurang rapi menjadi lebih rapi, yang tadinya tidak tersegel double misalkan jadi tersegel, atau misalkan tadinya tidak ada label halalnya menjadi label halal. Ini penting sekali karena masyarakat Indonesia ini sebagian besar adalah masyarakat muslim, jadi label halal itu sangat penting. Nah, dari media-media promosi yang tadi sudah ada online, offline, ternyata media promosi ini pun terbagi-bagi lagi. Yang pertama adalah bisa melalui internet. Nah, internet ini hal yang paling gampang digunakan di era serba digital saat ini. Selain tidak terlalu membutuhkan biaya untuk melakukan promosi internet, juga mudah diakses semua orang yang memiliki kuota internet. Misalnya promosi secara gratis bisa lewat media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Lalu memasang foto produk yang akan dijual dan disertai caption mengenai produk tersebut. Tapi biasanya menggunakan sosial media ada juga dengan cara atau fitur yang berbayar. Tentunya cara ini memiliki jangkauan calon konsumen yang lebih banyak. Ada juga dengan memasarkannya dengan marketplace. Dan bisa promo-promo misalkan muncul tuh, kalau kita misalkan mengakses iklannya muncul. Nah, yang kedua adalah siaran televisi. Siaran televisi ini dapat menarik banyak orang sehingga dapat digunakan sebagai media promosi melalui iklan yang ditayangkan di sela-sela acara. Siaran televisi banyak dilihat oleh banyak orang. Itulah kenapa untuk melakukan promosi di siaran televisi membutuhkan banyak biaya. Nah, biasanya dalam satu acara misalkan durasinya sekian detik, bayar berapa per berapa kali tayang. Nah, ini membutuhkan biaya yang sangat besar karena produk tersebut membayar ke acara tersebut untuk ditayangkan promosinya. Nah, yang ketiga adalah siaran radio. Nah, siaran radio ini melakukan promosi melalui siaran radio menggunakan suara yang dibuat semenarik mungkin atau menggunakan kata-kata yang lucu sehingga orang yang mendengarnya tertarik dengan produk atau jasa yang dijual. Nah, buat anak-anak yang masih suka mendengarkan radio, biasanya di sela-sela acara radio itu ada selingan-selingan iklan yang biasanya ditekankan pada kejadian-kejadian dengan suara yang menarik. Selanjutnya adalah brosur. Nah, brosur ini contoh media promosi selanjutnya. Ini brosur, media promosi yang dilakukan dengan membagikan kertas yang telah dicetak ke dalam jumlah yang banyak dan dibagikan kepada orang-orang. Dalam membuat brosur harus semenarik mungkin dan sertakan informasi mengenai produk atau jasa yang dijual secara jelas supaya terlihat menarik. Brosur juga berguna untuk mempromosikan suatu acara yang akan dilaksanakan sehingga membuat orang-orang tertarik untuk mengunjungi acara tersebut. Nah, biasanya ada pembukaan mall atau peresmian apa gitu ya. Jadi biar oh iya ada nih gitu, atau misalkan promo seperti yang tadi buy one get one itu juga bisa bisa di brosur, di yang manual, bisa juga di tayangan di media internet. Selanjutnya adalah poster. Selain brosur, contoh media promosi selanjutnya yaitu poster. Ini banyak ditemukan di tempat-tempat umum yang dilalui banyak orang. Poster ini biasanya berbentuk kertas yang berukuran cukup besar. Di dalamnya terdapat gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin sehingga dapat menarik perhatian orang-orang yang melihatnya. Papan reklame atau billboard ini adalah
poster dalam bentuk besar yang cukup tinggi dan ditempatkan di tempat-tempat strategis. Biasanya ini terbuat dari fiberglass, plastik. Nah, ini biasanya dibuat di pertigaan, ada di jalan tol gitu ya, yang dilalui banyak orang. Spanduk ini digunakan ditempatkan di tepi-tepi jalan pinggir toko, cukup murah, lebih efektif dibandingkan dengan billboard. Nah, tugasnya untuk kelas 12 RPL, buatlah salah satu contoh media promosi. Bebas kalian pilih mana, mau melalui internet, yang penting harus ada gambarnya ya. Produknya pun apa, bebas, bisa dari produk yang setelah kalian buat di logo ya. Itu bisa buat bagaimana promonya semenarik mungkin, lalu diupload ke IG, di tag ya, IG Ibu Nisnupus, atau bisa diupload di Google Drive, nanti linknya dikasihkan ke Ibu. Nah, untuk tugasnya ini dikumpulkan tanggal 22 Februari 2021, jadi masih ada waktu sekitaran 2 minggu kalian untuk mengerjakannya. Selamat mengerjakan, Ibu percaya dan Ibu yakin kalian pasti bisa untuk mengerjakan tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.